Bodhisattva. Istri Lin Yuan sudah hamil 14 bulan, tapi belum melahirkan. Apakah ini sengaja diatur oleh Bodhisattva ketika memberikan putranya? Belum lahir. Ya, Biksu miskin ini memenuhi permintaan peri besar. Memberikannya sifat supernatural dan penuh kasih. Dan yang supernatural dan alami ini butuh waktu lebih lama untuk dikandung di rahim ibu, agar kuat dan tahan lama. Jadi biksu tak beruang mengatur agar dia lahir sebulan kemudian. Ini disebut bulan bernyanyi di dunia. Bodhisattva bukanlah bulan. Terlambat 4 bulan. 4 bulan terlambat. Oke. Sangat aneh. Warga. Ini dia sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Sudah lebih dari 4 bulan. Kami pergi ke laut setiap hari. Sering gagal? Ya. Bagaimana kalian akan hidup hari-hari ini? Tak perlu dikatakan. Ini ada hubungannya dengan keluarga Lin Yuan. Bagaimana dengan ini? 9 dari 10, keluarganya benar-benar mengandung monster. Mereka ingin menyakiti orang-orang di pulau kita. Ya, harus dihancurkan. Harus. Memang. Beberapa hari lalu, pendeta tahu itu sangat aneh. Mungkin, ini para dewa yang mencerahkan kita semua. Kamu benar. Ayo kita basmi monster kecil itu. Temui Lin Yu untuk menyelesaikan masalah. Ayo. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Keluarkan wanita yang hamil dengan Yahyu. Kilia. Minger. Ernyang Minger. Ernyang. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Berhenti memukul. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Jangan bertengkar lagi. Berhenti. Lin Yu, istrimu hamil monster, kamu tahu? Ini adalah ilham ilahi. Sudah 14 bulan. Apa yang bukan monster? Lihat Peloki de Sekarang. Tidak bisa menangkap ikan saat melaut. Cuaca aneh. Hari ini tidak ada angin. Tiba-tiba terjadi tsunami. Semua perahu nelayan yang melaut hancur. Kamu tidak akan berhasil. Diam. Bagaimana bisa kamu menyalahkan anak itu? Siapa yang kamu salahkan untuk anak ini? Dia benar-benar monster. Dewa Li Yuan telah tercerahkan. Baiklah, kamu harus berpikir begitu. Jia monster. Monster itu lahir dariku. Aku ingin memukulmu dan membunuhku bersama. Oke. Lin Yuan, ini yang kamu katakan. Jangan menyalahkan kami lagi. Warga yang baik. Aku yang memiliki keluarga San. Ayo bertarung. Pukul. Tianzun yang tak terbatas. Apa yang begitu ramai? Biarkan orang miskin juga melihat. Hahaha Taoist Xiantong. Apakah kamu datang tepat waktu? Hei, tunjukin pada semua orang. Apakah Wang Xi hamil monster? Warga, jangan panik. Nyonya hamil Liu Jia selama 14 bulan. Taoist benar-benar dewa. Ya memang 14 bulan. Ya, hahaha. Daos. Dia sudah hamil 14 bulan. Kenapa bisa lama sekali? Apa dia monster?
Kita semua tahu tentang Taishang Lao Jun, kan? Ah, aku tahu. Bukankah itu orang tua itu? Untuk Lao Tzu. Ibunya mengandungnya selama lebih dari 60 tahun. Dia akan menjadi orang tua saat lahir. Jadi aku menamainya Lao Zu. Hei, apa kamu bilang dia monster? Ini. Ya, jadi kamu tidak hanya mengandung monster. Dan dia adalah orang yang luar biasa dan kaya. Hahaha, Taoist. Besok tanggal 23 Maret. Anakmu pasti akan lahir. Oh, sayang. Pendeta tahu adalah dewa. Hahaha. Ibu, AONAK, dorong lebih kuat. Ini handuk panas untukmu. AO, dorong lebih kuat. Sakitnya sangat menyiksa. Aku hampir sampai. Ya, ayo. Dorong lebih kuat. Ibu, kamu harus bertahan. Dorong lebih kuat. Cepat saja. Nak, kamu akan membunuh ibumu. Keluarlah cepat. Kenapa ada cahaya merah di seluruh rumah? Cepat! Dan ada aroma. Ya. Aduh, baunya sangat harum. Oh, bayinya lahir. Aku melahirkan, wow, aku melahirkan. Lahir, hahaha. Ayah sedang melahirkan. Memberiku adik perempuan lagi. Anak perempuan lagi. Anak master. Dia tidak menangis? Aku pegang kakinya dan tampar keras. Dia tidak menangis. Dia tidak menangis, aku yang ingin menangis. Ayah dan kakak, jangan menangis. Hancurkan saja guci itu seperti biasa. Hei, hancurkan guci itu. Aku menghancurkanmu. Ini perintah. Ini perintah. Tuan Lin. Pendeta Tao sudah datang. Silakan masuk. Pendeta Tao sudah datang. Silakan masuk. Silakan duduk. Ayo minum air. Jalan yang malang ini tidak datang untuk meminta air hari ini. Aku datang untuk meminta minuman pernikahan. Hahaha. Tuan Lin, sudah waktunya mengadakan pesta bulan penuh anak. Hei, mengundang pendeta untuk minum adalah hal kecil. Ini bukan minuman pernikahan. Yo. Kenapa begitu? Anak itu lahir sebulan yang lalu. Jangan bicara sepatah kata pun. Hei, hahaha. Anak itu tidak lahir pada 14 bulan. Si Mas Antak lahir tanpa menangis selama sebulan. Lebih cemas. Aku melahirkan beberapa anak pertama, dan mereka semua baik-baik saja. Hanya dia yang tidak akan benar-benar. Haha, biarkan jalan yang malang melihat. Hei oh, sayang. Yo anak baik. Kamu ingat apa yang aku katakan padamu? Yo abaikan aku. Hahaha. Siapa namamu? Oh, kakak dan bibi pendeta tahu melihatnya selama sebulan tanpa menangis atau ribut. Aku baru saja menamainya Moniang dan Lin Moniang kemarin. Yo, apakah itu nama yang bagus? Ini. Hei, aku takut dia akan begitu diam seumur hidupnya. Hei, tidak. Tidak, pasti tidak, hahaha.
Guru. Hei, ini muridku. Aku baru tahu ada kejadian besar di laut. Perahu nelayan menabrak batu. Kelima nelayan terjatuh ke laut. Ini akan mematikan. Bayi akan menangun aduh. Hahaha. Siapa bilang dia tidak bisa menangis? Siapa bilang dia bodoh? Hahaha, hei murid. Kemampuanmu tidak bagus. Salah hitung. Tidak ada perahu nelayan di batu saat ini. Tidak ada yang jatuh ke laut. Henry kacau. Ini aduh. Lihat. Hei tertawa. Tertawa, hahaha. Aku akan memelukmu, hahaha. Aduh, Guru Su. Ayo bersiap untuk pernikahan kali ini. Oh, aku pasti akan menraktirmu anggur pernikahan. Sekarang waktunya, silakan minum anggur pernikahan. Hahaha, kayak APA. Selamat tinggal, santai saja. Hahaha, terima kasih pendeta Tao. Haha, ada. Dia menangis dan tertawa. Hahaha. Bodhisattva Tersakiti, kamu pernah menjadi muridku. Menyelamatkan makhluk hidup adalah tanggung jawabku. Tidak tersakiti. Kami baru mencoba Moniang sebentar, baru 1 bulan. Dia memang baik hati dan spiritual. Bisa dilihat dia cukup mampu mengambil tanggung jawab penyelamatan laut di masa depan. Kamu butuh lebih banyak pengalaman. TAPI. Tidak ada orang lain yang tahu tentang dewa laut misterius ini. Jangan beritahu Moniang. Baik. Kalau begitu kamu dan aku akan diam-diam menjadikannya murid. Apa yang dikatakan Buddha? Hahaha. Attention. Ayo tangkap aku. Ayo tangkap aku. Ayo tangkap aku. Kamu tidak bisa menangkapnya, bukan? Ah. Terima kasih, Kak. Berani turun tidak? Turun. Ini. Hahaha, turunlah. Hahaha. Hahaha. Harry Kessel. Orang sudah jadi goblin. Tidak suka goblin. Kamu bilang tadi. Pangeran Bensi Goblin. Jadi aku akan memakanmu. Ahahaha. Ayo, biar aku makan kamu. Makan yang mulia. Itu Jaing Jayudan orang-orang bodoh mereka. Hahaha. Bertemu yang kedua. Yang mulia sudah bertemu putri. Apa yang kalian berdua lihat? Hahaha, yang mulia. Kami tidak melihat apa. Sayalan. Maksudku, apa yang kamu lihat di luar negeri? Hahaha. Yang mulia, aku melihat dewa kaki telanjang pergi ke Pulau Meizho. Yang mulia, aku juga melihat Bodhisattva Guanyin mengunjungi langit di atas Pulau Meizho. Apa yang mereka lakukan di sini? Tidak peduli apa tujuannya datang. Kian Kun Dava pangeran ini akan segera berhasil. Tambah bahan bakar, Zai. Kamu bertugas berjaga untuk pangeran ini. Ya, ayo pergi. Aku juga pergi. Kamu mau ngapain?
Bagaimana kamu bisa berlatih kalau pergi ke pangeran ini? Oak. Tunggu aku di rumah. Jadi baik. Ayo pergi. Hei, Feng Yao, jangan lari. Aku akan menangkapmu. Ayo. Nggak bisa ngejar aku? Nggak bisa ngejar. Kejar aku. Ayo, tungguin aku. Mau pergi mana? WK. WK. Yang Mulia Pangeran keempat. Yang Mulia Pangeran keempat. Lot China Timur dalam masalah. Lubang APA ini? Ini jelas kakak keduaku latihan Kian Kundafa. Gua sangat kuat. Berarti pangeran kedua pasti sudah kuasai jurus ini. Kakak keduaku sudah kuasai jurus ini. Berkonsentrasi banyak. Jai Ziplin Juri. Sekarang dia sudah selesai. Kita harus ucapkan selamat padanya. Yang Mulia, kenapa Anda tidak mengerti? Kalau pangeran kedua sudah kuasai jurus ini, dengan semua kesombongannya, siapa yang bisa berbuat apa-apa padanya di seluruh istana naga? Lalu dia bisa berbuat semaunya. Apa untungnya buatmu? Kamu sudah mengikutiku selama 1000 tahun. Kamu harusnya mengenal aku. Mereka yang mengganggu persaudaraan kita. Hamba tidak berani. Aduh, aku tidak hati-hati. aduh. Ada APA? Kenapa? Hei. Kalian berdua berhenti. Yasha, Ada APA? Putri. Kessel. Aku tidak tahu. Ada gempa di Laut Cina Timur 500 tahun lalu. Goyangkan istana naga? Apakah tulang rusuknya akan runtuh kali ini? Ya ampun. Bagaimana mungkin? Ratu, ayo cepat-cepat bandingkan di darat. Hei, Yang Mulia. Bagaimana dengan Yang Mulia? Bagaimana dengan pangeran kedua? Aku tidak tahu. Tidak. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mencarinya? Yang Mulia. Ayah, hari-hari. Tidak ada angin. Kenapa ombaknya begitu besar? Cepat, skor. Bagi cepat. Oke.
Ya ya ya. Ya. Istana naga sudah hancur. Tuhan memberkatimu. Semuanya sudah berakhir. Permaisuri, permaisuri, permaisuri. Apakah pangeran kedua sudah menemukannya? Dia tidak memilikinya? Mungkin. Kamu pergi ke kamar goblin yang mana lagi? Bagaimana kamu berbicara di depan para pelayan? Carry Jayang dan Jayuan Tako. Aku menemukannya segera. Oh, cepatlah kamu. Apa yang terjadi di sini? Ini kamu, ini kamu, ini kamu. Semuanya berantakan. Ya. Hei anak ketiga. Hei, cepat bersiap. Ayo kembali ke Pulau Meizho. Hei, ayo pergi. Kakak, bangun. Kakak Shen-tian. Kakak Shen-tian. Kakak Springfield, kamu baik-baik saja? Angin laut kencang, hati-hati jangan sampai masuk angin. Aku baik-baik saja. Lihat dewa ini. Dia sudah pergi. Oh ayah. Lihat semua ikan mati di laut. Ombak aneh tadi membunuh begitu banyak ikan. Tidak mungkin buruk untuk sirena, kan? Terserah, kita dapat berkah terselubung. Dapat tawaran bagus. Hei, aku benar-benar tidak tahu ini berkah atau kutukan. Mereka semua adalah teman baik kita. Kenapa mereka semua mati? Aku harus menyelamatkan mereka. Kamu harus menyelamatkan mereka. Bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Kamu bukan seorang langsong. Kamu temani aku berdua kepada Tuhan. Tolong Tuhan selamatkan mereka. Lin S. Monyang. Tuhan memberkati. Selamatkan ikan-ikan malang ini. Ayo. Ayah sangat berat. Aha. Ayah. Lihat ikan besar ini. Itu cukup besar. Setidaknya belasan kaki. Sayang sekali. Ikan-ikan ini sudah mati. Tidak apa-apa kalau mati. Selamatkan lagi, bunuh. Gadis Castle. Arbor tua. Apakah kamu dikirim Tuhan untuk menyelamatkan ikan-ikan ini? Aku bukan. Aku seorang bartender. Langzong. Langzong Aber itu. Tolong selamatkan ikan-ikan ini. Ikan-ikan ini sudah mati. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Atau aku buatkan sup dan obat?
Kamu buka mulut dan beri mereka satu persatu. Terima kasih, Arbor. Terima kasih, Arbor. Berlututlah. Terima kasih, Arbor. Ikan-ikan diselamatkan. Bangunlah gadis. Oke. Ada resep untuk menyelamatkan ikan-ikan ini. Pengenalan obat. Itu rambut. Apakah kamu bersedia? Bagaimana mungkin? Dia memandang rambutnya seperti nyawanya. Aku menariknya dan dia tidak membiarkanku. Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Hei, Arbor. Itu. Apa kamu benar-benar bisa menyelamatkan ikan? Kapan Arbor pernah berbohong pada anak kecil? Apakah kamu bersedia memotongnya? Yunia. Kamu benar-benar memotongnya. Gadis itu sangat baik hati. Arbor, ada apa? Apakah kamu seorang bidadari? Nenek bukan bidadari. NAK, Tadi Kecil Samuel yang menyenta langit. Asalkan kamu tulus dan baik hati, langit akan selalu menolong kita. Oke, syukurlah. NAK. Bisakah kamu membaca? Oke, Dia hebat. Buku mereka? Biarkan dia membacanya semua. haha. NAK. Aku punya buku di sini. Bakhala. Kamu tidak hanya bisa menyelamatkan ikan, kamu bisa menyelamatkan nyawa. Aku belum pernah melihat kata-kata dalam buku ini sebelumnya. Aku tidak bisa membacanya. Sumber untuk memahaminya bukanlah kemampuan, tapi tentang hati. Aku meminjamkan buku ini padamu. Aku akan mengambil bukunya dalam 3 hari. Oke. Terima kasih, Arbor. Aku sudah mencatatnya. Oh, kita sampai. Aku dapat banyak ikan hari ini. Oh ya, Hei, kenapa ada banyak sekali? ya, aku tidak tahu apa yang terjadi di laut hari ini. Lihatlah, kita dapat untung besar. Hahaha, bagaimana dengan Moniang? Oh, dia pergi main ke pantai lagi. Hei, Ayah, kamu istirahat saja. Aku akan masak. Ayah dan ibu. Kak, aku pulang. aduh, ya. Lihat kamu seperti ini. Perginya, aku berhasil, dan aku bawa rumput laut ini kembali. Cepat cuci. Kamu ganti wajah dan baju? Ayah, aku masak sama kakak ipar. Aku cuci nanti selama makan. Tidak, cepat. Lakukan sekarang. Cepat, nurut, pergi. Cepat cuci tangan. Arak kita hari ini juga enak. Kalian berdua minum yang enak malam ini. Haha. Kenapa ikan ini bisa bersinar? Ayah, detang lihat. Bagaimana bisa begitu? Kenapa begitu terang? Karen Lehei, ada apa dengan ikan ini? Aduh, Ada apa? Ada apa? Apa ini? Kamu terlihat sangat aneh. Ayah, ikan apa ini? ayah juga tidak tahu. Setelah mati selama bertahun-tahun, ayah baru pertama kali melihatnya. Hei, bisa bersinar? Ah. Ayah, lihat. Dia menangis. Ikan, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis?
Apa kamu terluka? Ikan, kamu bagaimana? Nak, mau kasih dia obat? Aku bahkan kasih dia obat ajaib. Ayah, lihat baik-baik. Yulin masih akan bersinar. Oh, benar? Lihat. Ikan terus menangis. Sisiknya bersinar lagi. Mungkin ini ikan jelman berumur serabutahan. Bisakah ayah berhenti memakannya? Lepaskan dia. Ayahmu dan kakakmu masih menunggu untuk meminumnya. Kakak ipar. Jangan taruh di panci. Aku takut ini sial. Kalau begitu dengarkan Moniang. Setelah selesai, ikan ini masih hidup. Bawa ke pantai dan lepaskan. Ayah, kamu sangat baik. Ayah, kamu sangat baik. Ayah, ayo, ayo, ayo. Bantu kakakmu. Tolong kakakmu. Aku akan angkat tangan. Hei. Hei, kamu bilang ini aneh? Ikan, lain kali kamu harus hati-hati. Berhenti masuk ke jaring. Jangan sampai terluka lagi. Pergi. Semoga kamu selamat. Jangan khawatir. Pergi, kakak. Akhirnya pulang. Hari ini kita sibuk. Maya. Apa itu? Sangat terang. Ya. Anak kedua, turun dan lihat. Ide bagus. Kakak kedua, hati-hati, hati-hati. Ayah adalah ikan aneh yang bercahaya. Oh, kenapa ikan anehnya sebesar ini? Penis. Cepat bawa pulang. Hei. Aduh. Ikan yang aneh sekali. Wah, itu luar biasa. Ini ikan? Jelas-jelas bayi besar. Hahaha. Aku sudah memancing di laut selama 50 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat hal langka seperti ini. Ya, hei. Ayo dan enak kita hari ini. Ya ampun. Beri kami bayi. Hahaha ya. Ini traktor. Hahaha ini. Ini traktor. Kurasa dagingnya lebih enak daripada ikan biasa. Hei. Jual saja. Aku takut akan terjual dengan harga tinggi. Kalau kita orang miskin memakannya, kita akan buta. Ya. Ya, benar. Aku akan membawanya ke pasar besok untuk menjualnya. Pasti laku dengan harga bagus. Sayang sekali dijual. Lihat sisik ikan ini. Bersinar juga. Kupas sedikit lagi untuk dijadikan lampu. Dan hemat lilin. Benar? Ide bagus. Hei. Tinggalkan sedikit. Jangan kimas semuanya. Biarkan aku menjualnya besok. Kamu bisa bayar harga tinggi. Hahaha. Masih menyalakan lampu sampai larut malam? Yo, bukan lampu. Ini sisik ikan? Sangat terang. Ayah, ini bisa menghemat banyak uang minyak lampu. Hei, kamu sangat bijaksana. Apa yang kamu lihat? Yo, apa yang tertulis di sini? Kenapa ayah tidak mengenali satu kata pun? Ayah, bisa baca buku ini? Bukan soal kemampuan, tapi di hati. Oke. Kamu bisa baca dan bermain dulu. AEO. Tidur lebih awal. Jangan baca terlalu larut. Tidur dulu. Oke. Bawa air ini. Oh, Ayo. Bawa makanan ini.
Arbor-arbor. Jadi ada apa? Paman Tian-Tian, kamu tahu tidak? Roh menangkap harta karun tadi malam. Ikan aneh yang sangat besar. Itu bersinar. Lebih terang dari lentera. Air mata masih di mataku. Pasti itu ikan yang kakak dan aku lepaskan. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Cepat-cepat. Pergi ke pasar dan beli ikan ini. Cepat bawa ke pantai untuk melepaskannya. Pergi cepat. Pergi, aku juga. Ini yang saya perempuan pergi. Hei Shenqian, Tunggu sebentar. Hei, kalian berdua kakak beradik berani datang juga. Lihat kelangkaannya. Hei. Kalian kebetulan ada di sini. Jika aku melakukannya nanti, kalian berdua tidak akan bisa membuka mata. Hahaha. Hei. Arbor. Bagaimana kamu bisa menggantungnya? Kamu lihat mulutnya berdarah. Hahaha. Ikan, aku sudah bilang hati-hati. Kenapa kamu tidak patuh saja? Kebetulan kalian berdua datang. Aku juga akan istirahat sebentar. Hahaha, istri. Kenapa ada begitu banyak sisik ikan yang hilang dari tubuh ini? Aku tidak menjatuhkan beberapa tablet kemarin. Aku, anak mengupas beberapa potong. Siapkan untuk menjadi lampu. Hahaha, hei. Jenga Camo. Apakah kamu melihat ikan ini kemarin? Aku bertengkar dengan ayahku kemarin. Lihat betapa anehnya. Langsung kembalikan ke laut untuk melepaskannya. Hei, aku tidak menyangka kamu menyelamatkannya. Kamu kembalikan padaku. Hei. Jadi kamu di sini bukan untuk menonton keseruan? Mereka datang untuk mencuri ikan berhargaku. Benarkah? Arbor. Keluarga Lin belum sampai setahun 2 tahun di Pulau Meizo. Siapa yang tahu seperti apa ayahku? Berani-beraninya melakukan perampokan. Apa yang kamu inginkan? Dia bukan ikan biasa. Jangan asal bicara. Kalau dia ikan biasa, hanya untuk menghormatimu, aku akan memberikannya padamu. Tapi dia luar biasa. Aku menasihatimu. Lebih baik jangan buka mulut. Jangan sampai semua orang jadi tidak nyaman. Bagaimana dengan harga? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bukankah hanya uang? Berapa katamu tadi yang kamu mau? Hei. Masih bisa aku kenakan harga tinggi untuk kalian berdua? 10 tael ya 10 tael. 10 tael. Abe, kamu merampok uangnya? Ini ikan ajaib. Kalau aku pergi ke pasar nanti, paling tidak bisa dijual 15 tael perak. Kakek, jangan cari masalah. Dan dia sudah mati. Kakak, tinggal di sini dengan Arbor. Aku akan uangnya ke perak. Abe, kamu menunggu? Jangan jual dia, Arbor. HMPH Arbor. Moon Lotus. Hei bro, kamu menukar mas kawin kakak iparku dengan ikan ini. Apa kakak iparku setuju? Kakak iparmu lebih kecil. Masih baik untuk orang. Kakak, kamu baik sekali. Saat Mon yang besar nanti, pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Apa maksudmu? Kak, aku hanya berharap kamu bisa bahagia dan hari-harimu menyenangkan. Kakak tidak ingin kamu melakukan hal lain. Baiklah, kita harus pergi ke laut dalam. Kakak, kamu harus lega melihatnya dengan matamu sendiri kali ini. Oke. Hei kakak, lihat. Ikan, ayo pergi. Kalau tidak, seseorang akan datang menangkapmu lagi.
Ikan besar sialan. Aha. Aha. Yang Mulia, mohon bersabar. Ini akan segera baik. Kamu harus lembut. Apakah kamu ingin membunuh pangeran ini sampai mati? Yang Mulia, aku salah. Yang Mulia, tenanglah. Santai saja. Hai, Top. Benar. Benar. Hei, Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia. Kamu tidak berlatih lebih baik daripada kami di sini. Kami sama sekali tidak tahu cara berlatih Kian Kundafa. Aku bahkan tidak tahu apakah Su akan pingsan, muncul dan jatuh ke tangan ikan besar. Aku memikirkan seluruh pangeran kita. Hampir jatuh ke tangan ikan besar. Menjadi santapan lezatnya. Mereka akan mengubah pangeran kita menjadi kotoran lagi. Aku sangat sedih. Apa pendapatmu, si hitam kecil? Hanjaran Milia kita. Bagaimana bisa diubah layanan itu? Berubah menjadi setumpuk kotoran. Kalian seharusnya menjadi sekumpulan pupuk. Tumpukan pupuk. Kalian bajingan. Tidak ada yang bisa diajak bicara yang aku suka dengar. Siapa yang membuat kami tidak bicara? Seharusnya itu favorit kami. Kamu gosip. Ini Yang Mulia. Yang Mulia, sahabat Keraton. Apakah akan ada bekas luka di mulut? Ya. Holly menusuk Viper. Bahkan jika sembuh, pasti akan ada bekas luka. Diperkirakan akan menjadi mulut. APA. Pangeran ini diperlakukan dengan baik. Kamu ingin bilang bahwa pangeran ini sudah mengatur mulutnya. Aku akan membunuhmu. Aduh pangeran, tenanglah. Maafkan aku, sekarang gatal lagi. Cepat. Putar balik kata-kata terbang. Pangeran adalah sisik ikan. Terlalu sedikit yang ditinggalkan oleh nelayan. Tidak ada sisik. Aku merasa gatal aneh. Aha. Bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara mengobatinya? Sisiknya hilang. Sejak saat itu, akan penyebab penyakit tertinggal di tubuh. Karena cuaca. Hanya beringat. Gatal. Penyakit ini mengobati gejala tapi tidak akarnya. Lalu minum obat. Tidak ada obat di sini, hehe. Lalu cepat ambilkan. Ambilkan. Ya. Kalian berdua, kenapa tidak menggaruk Yang Mulia? Hehe, pangeran kedua menggaruk dan berguling. UPS. Aduh, Yang Mulia, aduh. Si ikan besar membunuh pangeran ini. Tidak ada balas dendam. Aku bersumpah tidak menjadi dewa. Hei, raja ini sudah kembali dari istana langit tinggi. Tidak menyangka hampir bertemu denganmu. Ah, Violet. Oh, Violet. Bagaimana lukamu? Sakit? Rusak. Sekarang jadi mulut besar. Aduh. Sakitnya minta ampun. Masih sakit? Aduh, bisa nggak sakit? Susah makan sejauh ini. Hei. Mulut mengganggu bukan masalah besar. Menyelamatkan nyawanya. Ini berkah dari kesialan. Ayah bisa menyembuhkan mulut Yang Mulia. Dia kehilangan sebagian besar kulit kepalanya. Aku takut akan terluka seumur hidup. Dan sisiknya sudah dicabut cukup banyak. Sulit mendapatkan kidan yang selama serangan ini. Mengerikan. Ayah. Dan minta ayah membalaskan dendam anaknya? Ini semua kesalahan Kian Kundafa. Siapa yang menyuruhmu berlatih Kian Kundafa? Jika kamu tidak gila, dengan manamu. Ipai nilayan. 1000 jaring ikan tidak bisa menangkapmu. Aku ingin berlatih Kian Kundafa dengan baik. Efek besar untuk Donghai. Melayani ayahmu. Semuanya dengarkan. Di masa depan, jika ada yang diam-diam berlatih Kian Kundafa di Istana Naga, hukuman berat. Ya. Kakak kedua, aku punya ginseng berumur 1000 tahun. Sangat membantu untuk pemulihanmu. Aku akan mengirimkannya nanti. Anak keempat. Kakak kedua sudah menjadi seperti sekarang. Apakah kamu merasa senang? Aku kamu opo kamu. Kaking menanjas tikus pura-pura kasihan.
Awas api. Tolong! Tolong! Hei kamu. Feng Niang, api begitu besar. Bagaimana kamu akan menyalakannya? Ya, aku tidak bisa hanya menonton kematian terjadi. Tidak mati. Sudah terlambat. Kamu lihat dulu itu masih roboh. Jika kamu masuk sendiri, kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Selalu ada sedikit harapan. Aku akan menyelamatkan, biarkan aku pergi. Feng Niang. Tidak bisakah kau berhenti? Tolong! Feng Niang, Feng Niang. Tolong! Feng Niang, Feng Niang. Cepat keluar. Tolong! Feng Niang. Feng Niang. Aduh, Meng Niang. Keluar, Meng Niang. Ayo. Anda, Oh, aku tahu. Nenek, kamu terluka? Aku baik-baik saja, nak. Terima kasih banyak. Kenapa tidak? Tulang-tulang tua ini sudah hangus jadi abu. Nenek, kamu serius? Seperti kata pepatah. Selamatkan nyawa. Xiang Zhao kelas 7 Wudu. Siapapun itu. Bisakah kamu tidak menyelamatkannya? NAK, aku tidak bisa membalasmu. Sepasang gelang perak ini, hanya ini yang berharga. Aku berikan padamu sebagai ucapan terima kasih. Nenek tua tidak bisa melakukannya. Aku menyelamatkanmu, tapi tidak mengharapkan imbalan apapun. NAK, tubuh tua ini sudah setengah masuk ke liang lahat. Tidak punya anak, tidak ada gunanya disimpan. Ambil saja. Nak, tidak. Tidak, Nenek, aku benar-benar tidak bisa mengambil barangmu. Halo, tolong tukarkan dengan uang. Bolehkah dibelikan sesuatu untuk dimakan dan dinikmati? NAK, kamu sangat baik hati. Oh, Ambela, MU Niang Hei. Kamu terlihat seperti hampir menjadi kucing. Apakah kamu terluka? Hong aneh. Api yang begitu kuat. Kenapa aku tidak terluka sama sekali? Kamu benar-benar tidak terluka sama sekali. Ya, aku juga heran. Sama sekali tidak sakit. Nah, bagaimana dengan wanita tua itu? Hei Mo Niang, lihat. Wanita tua itu sudah pergi. Wanita tua. Wanita tua. Buddha Moniang memang orang yang bisa diajar. Bakat yang luar biasa. kebaikan dan kebaikan hati Moniang, kejujuran dan keberanian telah terbukti. Gelangku, keterampilan medismu juga diberikan kepadanya dengan cerdik. Di masa depan, tergantung pada kerja keras dan pemahamannya. Apakah Bodhisattva masih baik hati? Api sebesar itu ternyata tidak menyentuh rambutnya. Aku ingin mengubahnya menjadi Xiao Xian. Kita harus membuatnya menderita sedikit. Dia akan menjadi dewa laut di masa depan. Ketika surga hendak memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, harus menderita terlebih dahulu. Bekerja keras. Apakah kamu lapar sampai kulitmu? Buddha berkata, Xiao Xian juga ingin melihat bagaimana bukunya. Oke, Apa yang kamu cari? di mana keranjangku? Keranjangmu. Oh, bukunya masih di keranjang. Hei, ini keranjangku. Sudah habis, bukuku pasti terbakar. Berubah menjadi abu. Hei, buku itu terbuat dari kertas. Bertemu api bisa memberimu sisanya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Arbor hanya berjanji untuk meminjamkannya padaku selama 3 hari. Aku baru saja akan mengembalikannya di pantai. Apa yang kamu lakukan? Tidak peduli seberapa mahal buku itu. Dia tidak sebanding dengan nyawa. Kamu menghancurkan buku untuk menyelamatkan nyawa. Aku bisa bersaksi.
Orang tua itu tidak akan menyulitkanmu. Kamu tidak mengerti. Itu bukan buku biasa. Apakah itu masih logam? Emasnya belum menyala. Bagaimana aku menjelaskan ini pada pamanku? Ini masalah besar. Jangan pergi ke pantai itu. Tidak masuk akal. Luar biasa. Itu bukan perbuatan seorang pria terhormat. Aduh. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Hujan dan dia ada di sini. Atau kita lari saja. Tidak, aku harus memberikan penjelasan. Hei, Moniang. Hahaha. Arbor, Gadis kecil, kamu kesini untuk mengembalikan bukuku? bisa kamu tangkap? Aku membakar bukumu. Bakar gadis itu. Buku itu langka. Itu tak ternilai harganya. Aku bisa menggantinya untukmu. Kamu hanya seorang gadis nelayan. Bagaimana kamu bisa membelinya? Aku bisa mendiktekan buku untukmu. Dikte. Oh, Hei, kamu punya kemampuan. Oke, aku akan memberimu 3 hari lagi. Aku akan mengambil buku itu dalam 3 hari. Mari kita buat kesepakatan. oke. Aha. Aha. Lihatlah. Itapa tak terlupakan tolong ikan itu. Aku tidak ingin kamu membayar buku ini. Gunakan APA yang telah kamu pelajari untuk kepentingan rakyat. Terima kasih, Arbor. Oh, Hahaha. Yang Mulia, hey. Oak. Hey, Yang Mulia. Beberapa waktu lalu, aku melukai vitalitasku karena berlatih. Sekarang vitalitasku sudah pulih. Saatnya untuk balas dendam. Orang ini, siapa itu, membuatmu seperti ini? Ceritakan padaku. Aku akan bawa je sekarang. Potong dia jadi saus daging. Pemenggalan kepala itu omong kosong. Aku sedang berlatih dan jadi gila. Pusing. Bagaimana aku tahu siapa itu? Lalu siapa yang akan kita cari untuk membalaskan dendammu? Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan nelayan-nelayan ini. Mereka membuat pangeran ini melanggar aturan. Aku jadi paranoid. Lebih baik mereka mati. Bayar 2 kali lipat harganya. Kamu dengar itu? Ya. Yang Mulia, hati-hati dengan tubuh naga. Bukankah ada orang yang akan melepaskanmu? Ada hutang, ada tuan. Kamu tidak bisa membalas dendam pada orang yang melepaskanmu, kan? Tara. Itu hidupku. Sekarang aku tidak bisa menemukan siapapun. Aku tidak bisa menemukan tuan. Tidak peduli itu kebaikan atau kebencian. Seorang pria, ikan besar terlibat. Tampan. Pria ikan besar ini membuat Yang Mulia gatal seperti digigit singa. Kita bayarkan mereka seperti digigit teringku. Yang sakit adalah para pria ikan bau itu.
Mengubah Yang Mulia jadi mulut kelinci. Kita biarkan saja para nelayan. Kelinci tidak punya ekor panjang. Page Gan. Bukankah kamu sedang memaki Pangeran Ben? Hei, tidak. Yang Mulia. Kamu selalu bilang kami tidak punya bakat sastra. Ini hal paling sastra yang bisa kami katakan. Hahaha Yang Mulia. Jiayo dan aku menganggur sepanjang hari. Main-main sampai mati. Hahaha, itu menyenangkan. Hahaha Yang Mulia. Para nelayan itu berani memanggilku dan keluargaku Sirena. Kenapa kita harus sopan padanya? Oh. Bandul tua ikan besar, aku yang mau mengajari setan air untuk merendahkan. Aku tidak akan pernah menyerah ketika melihat mereka. Aku bilang jangan hanya bicara tapi tidak bertindak. Untuk membalas dendamku untuk pangeran ini. Aku ingin mereka tahu betapa hebatnya kita. Ulung. Oh tidak, laut lagi-lagi yang salah. Aku di sini. Kenapa kamu datang? Hei, aku baru saja mau keluar ketika bertemu kura-kura tua. Kamu harus tanya ini, tanya itu. Hahaha. Kamu seperti $1000. Ayo kita lakukan dulu. Pergi laporkan kabar baiknya. Ahahaha. Ini akan menyenangkan. Ayo pergi, kamu pulang dulu. Aku akan bermain di sini lagi. Ha. Senjata berhenti. Tidak baik. Berhenti. Jangan menangis dan melukai makhluk. Hahat. Kamu jelas-jelas membuat masalah untuk para naga. Yendro Kui. Para nelayan semakin besar. Semakin pintar kamu, semakin banyak ikan di perairan kita yang kamu bunuh. Haruskah kita membiarkan mereka menderita? Aku tahu kemana arahmu. Aku ingin menangkapmu dan menghancurkan naga. Kenapa pergi? Yang Mulia memanggilku. Yang Mulia kedua, silakan ikut aku untuk menemui Yang Mulia keempat. Ayo pergi. Ayo pergi. Cepat pergi. Yang Mulia. Jenderal terakhir menangkap Yan Gong yang merusak suasana Istana Naga. Silakan tangani sesuai hukum. Jenderalmu sudah bekerja keras. Pergi dan istirahat. Ini akhirnya. Si kecil sudah bertemu Yang Mulia keempat. Duk Yan, kamu sendirian. Terkenal Burik di Istana Naga. Kenapa kemajuannya sedikit sekali? Yang Mulia Pangeran keempat juga ingin belajar dengan baik. Tapi aku tidak bisa menahannya. Oh,
Yang mengirim anak-anak untuk membersihkan para nelayan itu adalah pangeran kedua. Balas dendam pada pengkhianat. Aku serius. Setiap kalimat itu benar. Jika raja ini mengetahui bahwa kau berbohong, kau tahu bagaimana akhirnya. Jika kau tidak percaya, aku akan menemanimu menemui pangeran kedua kita segera. Tuan Yan. Menjadi menteri seperti Jenderal Kura-Kura. Banyak menteri penting seperti itu baru bisa hiking Heian. Kedamaian di seluruh dunia. Apa yang dikatakan pangeran keempat sangat benar. Itu benar. Tungguaku. Para sirena itu sangat menjengkelkan. Ya, itu semua kesalahan sirena. Siren ini membuat kita menderita. Sangat menyakitkan. Sangat merugikan kita. Yang mulia, Gatal, dokter istana. Dokter tua. seseorang telah pergi ke dokter istana. Yang mulia, Hera Percival. Dokter istana meneruskan dokter istana. Aku gatal, dokter istana. UPS, yang mulia. Dokter istana sudah datang. Harap tunggu dokter istana datang. Cepat datang. Dokter istana gatal. Warna tempat sisik yang terlipas di tubuh yang mulia telah berubah. Seperti kodok. Aku akan tidak bisa melihatnya. Diam. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang mulia kaisar seperti kodok? Itu hanya aku, secara kiasan. Dia tidak mengatakan dia terlihat seperti kodok. Misalnya. Ya, pangeran yang mulia seperti itu. Jika ingin menggunakan kiasan, gunakan kata yang bagus. Apa yang kau katakan seperti itu? Anjing bodoh. Tutup mulut bau emu. Apakah yang mulia merasa lebih baik? Si kecil akan pensiun. Empat dari kalian. Apa yang bisa kalian lakukan? Bisa membuat gatal aneh pada pangeran ini. Terasa lebih baik. Ceritakan padaku. Katakan. Kenapa kalian semua diam? Aku, ya. Hendren Wei. Hei, si kecil memikirkannya. Kecil pikir, oh. Benar, hei. Ada jenderal kura-kura di bawah kasus keempat pangeran. Cakar-cakar itu sangat kuat. Jika kita memotong cakar-cakar itu. Dan saat gatal, tinggal gelitik dan garuk dengan cakar-cakar itu. Hahaha, nyaman. Kentat. Ada kakak Perdana Menteri. Yang mulia belum terbuka. Ya. Cakar Jenderal Grey beracun. Tidak ada yang akan membunuhmu dan mencoba menghentikan dua yang mulia. Menurutku, yang mulia harus mencocokkan beberapa pelayan istana. Lalu biarkan mereka memenjangkan kuku mereka. Saat dia gatal. Ahahaha. Biarkan pelayan-pelayan itu dengan lembut memegang yang mulia. Geruk. Hahaha. Diam. Kamu kehilangan lebih dari satu. Yang mulia sudah memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya. Kamu harus menambah lebih banyak pelayan. Kalian bodoh. Pergi. Jadi begitulah. Hanya sekumpulan pecundang. Kakak Lin, bagaimana kesibukanmu? Butuh bantuan? Oke, tidak. Oh, bagus. Ayah,
Monster air ini, adipatian, benar-benar menjengkelkan. Semua rumah bagus dihancurkan. Ya, kami tidak sabar untuk ditindas oleh sirena itu. Ada ide. Hei, pedang leluhur di tangan ayah telah membunuh banyak musuh. Kenapa kita tidak melawan Yan Gong? Hei, Lumei, bagaimana manusia bisa melawan monster? Meskipun kita tidak bisa melawan monster dengan kekuatan, tapi kamu bisa menggunakan otak untuk menaklukkan Gongyan. Jadi ayah sudah mengurusnya. Ayah, bagaimana dengan besok? Pergi saja ke Bupati baru, Tuan Wang. Oke. Tuan Wang. Tuan Wang. Oh hehe. Taman nelayan di Pulau Meizhou. Bawa seorang gadis untuk bertemu. Lin Yuan. Apakah Lin Yuan yang sudah melakukan semua pemeriksaan sebelumnya? Tepat sekali. Cepat, tolong cepat. Tolong cepat, tolong. Oh ya. Silakan. Pulau Meizhou, nelayan Lin Yuan Bupati Koujian. Hehehe. Semua petugas pemeriksa tidak perlu sungkan. Kamu dan saya sama-sama berkontribusi untuk kerajaan. Kita seharusnya rekan kerja. Ya. Moniang, tolong temui Bupati. Oh. Putri rakyat Lin Moniang bertemu bupati yang mencintai rakyat. Hei, bangun. Oh sayang. Silakan juga. Panggil saja saya Lin Yuan. Lin Yuan. Silakan duduk. Silakan. Ayah, apa yang kamu inginkan dariku? Tuan Wang, kamu pertama kali datang ke Putian untuk menyelamatkan orang. Aku ingin tahu, apakah Tuan pernah mendengar tentang pelaku kejahatan itu? Monster laut yang menyesal dan merusak disebut Yan Gong. Hei, petugas sudah menerima laporan. Kanan Yan Gong telah muncul kembali di daerah Pulau Meizhou. Membawa bencana besar. Menghancurkan banyak kapal nelayan dan rumah. Monster ini tidak terkecuali. Rakyat tidak akan pernah damai. Perjalanan Caomin. Aku hanya ingin memohon kepada Bupati untuk mencoba menaklukkan monster ini. Kabupaten ini adalah pejabat induk dari Putian. Itu tugasku. Hanya berlatih. Hukum jahat tak terbatas. Perkataan lama orang dewasa adalah bahwa hukum itu tak bersalah dan adil. Kejahatan dari hati. Jika hati jahat, hukum tidak akan menekan kejahatan. Jika hati benar, kejahatan akan diadili. Orang dewasa adalah aula utama peringkat ke-7. Mengapa Anda terhambat oleh hukum jahat monster kecil? Ibuku sangat lancang. Hahaha. Bupati, maafkan kelancangan gadis kecil ini. Lebih baik seperti anak-anak. Gadis Castle. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pejabat berikutnya? Ketika seorang pejabat mampu, selalu lakukan perbuatan baik. Selalu baik hati ketika tidak mampu. Tuan Wang, ada seorang pendeta Tao bernama Xiantong di Chuanzhou. Dia sering bepergian ke berbagai tempat untuk menaklukkan setan. Jika Anda bisa mengundangnya, pasti tidak akan gagal. Pendeta Tao Xiantong. Oh Tuan. Ya. Kabupaten mengirim seseorang untuk menemukannya dan datang untuk melayani setan. Jika dia menolak meninggalkan gunung, maka kabupaten akan mengundangnya secara pribadi. Tuan. Silakan. Tuan. Tuan. Istana Siren. Dosa Kiji. Merugikan kabupaten selama bertahun-tahun. Berbuat jahat. Itu setan. Menyeramkan, semua membencinya.
sebagai Bupati Putian. Memimpin upacara secara pribadi hari ini. Kita harus khawatir tentang kekhawatiran rakyat. Pikirkan rakyat. Silakan datang ke Pendeta Tau Suantong, yang memiliki keterampilan mendalam dan luar biasa. Latihan altar. Taklukkan siren. Uji kerja untuk rakyat. Keamanan sejati itu baik. Tuan Suantong, tolong. Roh surgawi, iblis, dan hantu punya musuh. Hukum Dao tanpa batas kemampuan ilahi. Monster air akan segera muncul. Lanjut Lewis. Kejahatan segera. Monster air yang gong tidak sombong. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di bawah pisau. Oh oh oh. Oh oh. Lanjut. Tanah luas. Iblis laut pasti akan binasa. Taklukkan Yan Gong untuk menjaga kesehatan. Botol mengubahmu menjadi su. Gelang bergerak. Pasti ada senjata pembunuh. Luar biasa. Tuan Wang. Hadirin sekalian. Iblis air Yan Gong sekarang di bawah hukum. Mulai sekarang, monster air akan berakhir. Yups, sihir setinggi kaki. Kamu sangat tinggi. Xuan Tianxi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Saya mengaguminya. Kagama. Tianzun tanpa batas. Ini adalah keterampilan kecil dari jalan miskin. Tidak sebanding. Hahaha. Terima kasih kepada Bupati yang membuat keputusan untuk rakyat. Terima kasih kepada Tauis Suantong yang membunuh rakyat. Terima kasih. Baik itu baik. Saat ini, Duk yang telah berubah menjadi air hitam. Bayarkan semua orang menyaksikan keajaiban. Hahaha. Jangan dibuka. Jangan buka itu. Dewa Iblis. Tiangong Lari. Aduh anak. Siapa? Apakah kamu bebas?